Baru-baru ini pemirsa, sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Isinya sejumlah warga negara Indonesia, khususnya generasi Z, yang menceritakan pengalaman mereka bekerja di luar negeri. Terkait dengan hashtag kabur aja dulu, ini juga tengah ramai di masyarakat ya. Jadi tidak hanya tagar kabur aja dulu mendadak viral di jagat maya, sebuah kegelisahan warga negara Indonesia. Belakangan ini, banyak orang menggunakan istilah hashtag kabur aja dulu. Namun, benarkah kabur bisa jadi solusi? Atau justru membuat masalah semakin tertunda? Fenomena ini tentu menarik untuk dicermati lebih dalam. Kita diajak merefleksikan apakah kabur adalah pilihan atau kita harus berani menghadapi. Inilah perjalanan pemikiran kita tentang hashtag kabur aja dulu. Awalnya, kabur aja dulu muncul sebagai candaan di media sosial, sebuah meme yang ringan dan menghibur. Dari komentar lucu di internet ini, ia berubah menjadi ungkapan yang mewakili perasaan banyak orang ketika jenuh atau tertekan. Perlahan, candaan itu tidak lagi sekedar lelucon, melainkan pola pikir yang mengaruhi cara kita menghadapi rutinitas, pekerjaan, bahkan masalah hidup. Inilah yang membuatnya menarik untuk dibahas lebih jauh. Karena dari sebuah meme sederhana, lahirlah mindset baru dalam budaya kita. Sebagai bagian dari masyarakat, kita perlu menyikapi fenomena ini dengan bijak. Meme dan tren yang seharusnya kita lihat sebagai cermin realitas, bukan sekadar ditelan bulat-bulat, hingga menggeser nilai tanggung jawab kita. Istirahat memang perlu, tetapi menjadikan kabur sebagai pola pikir utama, jelas bukan jalan keluar. Karena itu, kita perlu menempatkan kabur aja dulu sebatas ekspresi budaya, bukan sebagai kebiasaan yang mengarahkan kita untuk lari dari persoalan hidup. Kabur aja dulu. Apa sih itu? Pasti masing-masing dari kita akhir-akhir ini sering mendengar isu-isu tersebut. Apakah sih itu menurut psikologis? Kabur aja dulu merupakan salah satu bentuk ekspresi dari masing-masing individu atau kelompok yang memerlukan pengakuan seperti itu. Apakah itu solusi yang tepat untuk bahasa Indonesia? Saya rasa tidak. Karena banyak ekspresi yang bisa kita lakukan melalui komunikasi yang baik, memunculkan rasa empati, sehingga kita bisa saling memahami apa itu keperluan atau kebutuhan masing-masing dari suatu kelompok atau individu. Jadi saya rasa tidak perlu kabur aja dulu, karena Indonesia terlalu indah untuk kita tinggalkan. Kalian tahu nggak? Ternyata kabur itu bukan cuma berarti lari dari tempat aja. Ada 3 jenis kabur yang sering terjadi: kabur fisik, kabur mental, dan kabur digital. Pertama ada kabur fisik. Kabur fisik itu terjadi ketika seseorang memilih untuk menghindar secara nyata, seperti tidak hadir saat ada kegiatan sosial, enggan terlibat gotong royong, atau meninggalkan tanggung jawab. Lalu ada kabur mental. Kabur mental itu adalah keadaan di mana tubuh kita hadir, tetapi pikiran kita tidak terlibat. Contohnya seperti tidak peduli dengan kondisi bangsa, enggan mengenal sejarah, dan bersikap apatis. Lalu terakhir ada kabur digital. Di era teknologi, kabur digital semakin sering terjadi, seperti menghabiskan waktu hanya untuk hiburan, gosip, atau konten brand rot, hingga lupa bahwa ruang digital bisa dipakai untuk berkarya, berbagi pengetahuan, dan menyebarkan semangat kebangsaan. Dari 3 jenis kategori itu, kita dapat mengetahui bahwa nasionalisme tidak lahir dari sikap lari atau menghindar dari suatu masalah, justru dengan hadir, peduli, dan terlibat. Tetapi bukan berarti kabur aja dulu itu merupakan 100% hal yang negatif. Dengan ada kata dulu bisa memiliki makna yang tidak negatif, dimana kita tahu bahwa menempuh pendidikan dan menambah wawasan tidak ada batasan tempat dan negara, sehingga menempuh pendidikan atau menambah wawasan selain di negara Indonesia bisa menjadi salah satu gerakan nasionalisme. Karena sejatinya nasionalisme bukanlah soal kata-kata, tetapi tentang keberanian untuk beraksi bersama bangsa. Mungkin gerakan kabur aja dulu terdengar simpel dan tidak terlalu berdampak serius. Tapi jangan salah, hal ini juga ada banyak dampaknya bagi diri kita maupun untuk negara. Yang pertama, gerakan ini dapat membentuk budaya pelarian, di mana alih-alih kita mencari solusi dan beradaptasi terhadap problema yang ada, kita malah menjauh dari problem tersebut. Kemudian yang kedua, kalau para generasi muda ini berpindah ke negara lain, Indonesia akan kehilangan putra-putri terbaik bangsa yang seharusnya menjadi penerus masa depan bangsa ini. Ini tentunya akan menghambat dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Lalu yang ketiga,
Dengan adanya gerakan ini, dikhawatirkan akan muncul mindset kalau kita akan sudah sukses di negeri sendiri jika dibandingkan dengan luar negeri. Kemudian yang keempat, dengan banyaknya jumlah WNI yang berpindah ke negara lain, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah semakin menurun. Dengan tidak adanya kepercayaan masyarakat ke pemerintah, maka dapat timbul berbagai permasalahan, di mana salah satunya adalah perpecahan di masyarakat. Dari dampak-dampak yang sudah disebutkan tadi, kita jadi tahu sih kenapa kabur aja dulu itu bisa menjadi permasalahan yang serius. Jadi marilah kita lebih bijak dalam menanggapi isu-isu yang ada di media sosial. Dimensi politik dari fenomena kabur aja dulu. Meskipun pada permukaan tampak sebagai reaksi individu atau spontan, fenomena ini memiliki muatan struktural dan simbolik yang mencerminkan dinamika kekuasaan, budaya politik, serta relasi antar negara dan warga negaranya. Kabur aja dulu dapat dianalisis melalui beberapa dimensi politik sebagai berikut. Yang pertama, penghindaran akuntabilitas politik. Fenomena ini kerap kali mempresentasikan kegagalan aktor politik dalam memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua, strategi survival dalam konteks ketimpangan struktural. Dalam tatanan warga biasa, tindakan menghindar atau kabur dapat dipahami sebagai strategi bertahan hidup atau survival strategi dalam menghadapi tekanan struktural yang berat. Jadi, fenomena kabur aja dulu bukanlah gejala yang bisa dilihat secara terpisah dari struktur politik yang lainnya. Ia adalah bentuk respon adaptif terhadap tekanan dan juga refleksi dari persoalan mendalam dalam budaya politik, relasi kuasa, dan legitimasi institusional. Tagar kabur aja dulu yang bakalan menjadi trending di masyarakat sebenarnya dapat menjadi wadah aspirasi agar masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya yang selama ini tidak dapat dipenuhi selama di Indonesia. Sebagai contoh adalah seorang pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya menuju universitas, namun terkendala untuk biaya kuliahnya, baik di PTN atau PTS yang nilainya sangat tinggi. Dikarenakan hal tersebut, maka pelajar itu mencari beasiswa kuliah di luar negeri, di mana beasiswa tersebut mengcover semua kebutuhan yang dibutuhkan, seperti biaya kuliah, biaya praktikum, akomodasi tinggal, uang makan, bahkan uang transportasi. Kelak ketika pelajar tersebut telah lulus, maka dia akan kembali ke Indonesia untuk membangun negeri menjadi lebih baik. Pada kejadian itu kita belajar bahwa kabur aja dulu tidak selalu menjadi hal negatif. Kabur aja dulu dapat menjadi mindset untuk keluar dari cangkang yang membelenggu, mengubah keadaan menjadi lebih baik dan membangun kondisi baik ke depannya. Jika diumpamakan, kabur aja dulu dapat menjadi satu langkah mundur agar kita dapat melompat jauh ke depan. Indonesia memang penuh masalah, korupsi, macet, harga naik, banjir, konflik politik. Kadang rasanya lebih gampang kabur aja dulu. Cari hidup lebih enak di luar negeri. Tapi coba pikir, kalau semua kabur, siapa yang akan berada di negeri ini? Nasionalisme bukan cuma teriak merdeka, tapi berani menghadapi kenyataan. Mulai dari hal kecil, seperti dalam bekerja, peduli dengan sama, berani bersuara, dan terus berkarya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan sederhana. Jadi, pilihan ada di tangan kamu. Mau kabur aja dulu, atau hadapi masalah demi masa depan bangsa. Indonesia nggak butuh pelarian, tapi butuh pejuang di kehidupan sehari-hari. Jangan kabur, mari hadapi, mari membangun negeri. Pada akhirnya, hashtag kabur aja dulu mengingatkan kita bahwa lari bukanlah solusi. Istirahat boleh, mengambil jeda itu perlu, tapi tanggung jawab tetap harus dihadapi. Karena keberanian sejati bukan terletak pada kabur, melainkan pada kemampuan kita untuk kembali dan menyelesaikan.